Kamu pernah mikir nggak sih akhir-akhir ini tuh negara kayak banyak banget pembangunan jalan sama renovasi gedung. Ya nggak sih? Iya juga ya, aku juga lagi mikirin itu nih. Mikirin apa? Mikirin mantan. Bukan, mikirin itu tadi. Aku juga penasaran nih, negara tuh uangnya dari mana coba? Bisa bangun jalan sebagus ini, Kan? gedung-gedung sebagus itu gitu. Ya kan? Aku juga kepo banget sih. Itu tuh dari mana sih sebenarnya uangnya? Kalau kamu pernah kepikiran hal yang sama dengan Novel dan Adele, nah kamu nggak sendirian teman-teman. Jadi gimana sih sebenarnya negara bisa membiayai membangun jalan, membangun gedung, membangun rumah sakit, atau bahkan bayar gaji pegawai? Nah, negara pastinya bukan membayar melalui celengan ya teman-teman. Nah, maka dari itu, ayo simak penjelasan videonya. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk ke sumber cuan terbesar dari negara, yaitu pajak. Jadi apa sih pajak itu? Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara yang sifatnya itu memaksa berdasarkan undang-undang yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan bersama. Jadi simpelnya pajak itu merupakan iuran dari warga negara karena telah tinggal dan memakai fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh negara. Nah, ada 5 jenis utama pajak yang masuk ke sumber-sumber pendapatan negara. Yang pertama ada PPh, PPN, PPNBM, PBB, dan juga cukai. Kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama ada PPh. PPh merupakan pajak atas penghasilan. Jadi simpelnya ketika kita sudah bekerja nanti dan memiliki gaji, nantinya gaji kita akan dipotong untuk dikelola oleh negara. Jadi semakin besar gaji kamu, maka PPh yang dipotong juga akan semakin besar. Kemudian yang kedua ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, simpelnya ketika kita jajan atau nongki di kafe atau belanja di supermarket, nanti di struk itu akan tertulis potongan PPN sebesar 11%. Nah, itulah yang dinamakan PPN. Maka semakin sering kita jajan, semakin sering kita belanja, maka kita sebenarnya sudah membantu suatu negara. Yang ketiga ada PPNBM atau pajak atas barang mewah. Nah, pajak ini digunakan oleh para sultan-sultan yang ada di Indonesia karena hanya orang-orang segolongan tertentu yang bisa mengkonsumsi barang ini. Misalnya mobil mewah, tas branded, dan yang lain-lain. Kemudian yang keempat ada PBB. PBB ini merupakan pajak bumi dan bangunan. Jadi ketika kita memiliki suatu tanah atau bangunan, maka setiap tahunnya kita wajib untuk membayarkan PBB tersebut. Kemudian yang terakhir ada cukai atau pajak atas pengendalian. Nah, pajak ini diperuntukkan untuk barang-barang yang dibatasi konsumsinya. Misalnya rokok, kemudian minuman beralkohol. Karena ternyata selain negara memikirkan cuan, ternyata negara juga memikirkan kesehatan akan warga negaranya. So sweet bukan? Uang saku dari orang tua habis nih. Dari mana lagi ya sumber penghasilan tambahanku? Nah, untung masih ada uang tambahan nih dari hasil jualan. Nah, negara itu juga seperti itu ya teman-teman. Jadi selain mengandalkan sumber pendapatan utama yang berasal dari pajak, negara juga punya istilahnya penghasilan tambahan yang dinamakan sebagai PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Nah, untuk PNBP sendiri itu ada 4 klasifikasi utama. Yuk, simak videonya. Nah, untuk klasifikasi yang pertama itu ada yang namanya sumber daya alam. Nah, teman-teman pasti sadar kan, negara kita ini sangat kaya akan sumber daya alam. Nah, pendapatan dari minyak, gas, dan hasil tambang lainnya itu masuk ke klasifikasi ini. Nah, sehingga tanpa kalian sadari, energi yang kita pakai sehari-hari itu ada sebagian uangnya yang masuk ke kas negara. Nah, yang kedua itu ada yang namanya laba BUMN. Nah, ini tuh adalah perusahaan-perusahaan milik negara seperti Telkomsel, mungkin provider yang kalian pakai, lalu kemudian Pertamina, bensin yang kalian pakai, PLN, listrik yang kalian pakai, hingga bank-bank besar seperti BRI, BNI, dan Mandiri, itu semuanya membagikan sebagian labanya ke kas negara melalui mekanisme dividen. Karena di situ negara itu memegang mayoritas kepemilikan saham dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya pendapatan Badan Layanan Umum. Nah, untuk BLU ini contohnya banyak ya teman-teman, kayak rumah sakit pemerintah, perguruan tinggi negeri, hingga PKN STAN sendiri. Ini tuh dikategorikan sebagai BLU. Nah, uang layanan yang kalian berikan untuk mendapatkan layanan tersebut itu nantinya diputar
dan dikelola kembali untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh negara. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya PNBP lainnya. Nah, untuk PNBP lainnya tuh isinya sangat banyak ya, mulai dari biaya pembuatan paspor, perpanjangan SIM, hingga denda-denda administratif, seperti kalau teman-teman itu kena tilang nih. Nah, semua uang itu dikategorikan sebagai PNBP lainnya. Nah, jadi jelas ya teman-teman, selain negara ini mengandalkan sumber utamanya dari perpajakan, negara ini juga memiliki penghasilan tambahan yang dinamakan dari PNBP. Nah, ini tuh membantu negara agar tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan aja. Selain itu, ini juga sebagai mekanisme diversifikasi penerimaan. Jadi, ketika misal suatu saat penghasilan dari pajak ini mengalami masalah, negara ini masih punya penghasilan sampingan yang berasal dari PNBP. Del, ini ada hadiah buat kamu, Del. Iya, Mbah. Hadiah dari aku. Maksudnya apa? Ini nggak ada maksud tersembunyi atau apapun itu kan? Enggak, ikhlas kok. Beneran? Iya. Oke, makasih ya. Nah, teman-teman, tadi itu merupakan contoh penerimaan negara kita yang terakhir, yaitu dari penerimaan hibah. Hibah itu merupakan penerimaan negara yang diberikan oleh pihak lain, baik itu berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Pemberiannya itu bisa berupa barang maupun berupa uang cash atau devisa secara langsung. Penerimaan hibah itu biasanya merupakan bentuk dari program bantuan sosial, bantuan bencana alam, bantuan pendidikan maupun kesehatan. Bahkan termasuk juga bagian dari kerjasama internasional maupun kerjasama nasional. Walaupun persentase dari penerimaan hibah itu tidak sebesar penerimaan dari sumber perpajakan maupun PNBP, hibah itu tetap menjadi penambah kekayaan negara dari sumber penerimaan yang cukup signifikan. Oke teman-teman, jadi kita udah tahu nih 3 sumber penerimaan negara, yaitu pajak, PNBP, dan juga hibah. Nah, aku mau nanya buat teman-teman nih, dari ketiga tersebut, mana yang paling berkontribusi untuk pendapatan negara? Jawab di kolom komentar ya.